Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mana akan mempresentasikan hasil diskusi kami LBHK yang berjudul Hukum Asuransi KUHP Perdata KUH. Yang mana di sini saya sebagai moderator Nadila, Saya Rabita Simamora. Saya sebagai Julisari Marito. Saya Almadina Hamidah. Saya Febri Lidayani Sidauru. baiklah. Saya akan membacakan pengertian asuransi. Menurut pasal 24 KUHD, dinyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggungan mengikatkan diri kepada seseorang. Bertanggung dengan memberikan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian pasal 24 KUHD ada 3 unsur dalam asuransi, yaitu 1. Pihak petanggung yang ini mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur. Yang kedua, pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak bertanggung secara berangsur-angsur jika unsur ketiga berhasil. Yang ketiga, suatu kejadian yang semula belum dijelaskan yang terjadi. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dibaca oleh Febri Lidayani Sidauro. Baik, saya akan melanjutkan. Yaitu asuransi memiliki suatu tujuan yang mana dapat mengalihkan suatu risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti rugi. Adapun beberapa tujuan asuransi yaitu yang pertama, asuransi sebagai pengalihan risiko. Yang kedua yaitu asuransi sebagai ganti rugi. Yang ketiga yaitu asuransi sebagai pembayar santuan. Yang keempat yaitu asuransi untuk kesejahteraan anggotanya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi berdasarkan pasal 247 KUHD tentang 5 macam asuransi. Yang pertama yaitu asuransi terhadap kebakaran. Yang kedua yaitu asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian. Yang ketiga yaitu asuransi terhadap kematian orang. Yang keempat yaitu asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan. Yang kelima yaitu asuransi kerugian ada 3. Yang pertama asuransi kerugian yang terdiri dari harta benda, properti kendaraan seperti keuangan, tanggung jawab hukum atau liability, dan asuransi diri. Yang kedua, asuransi jiwa. Pada dasarnya suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian. Yang ketiga, asuransi sosial. Asuransi sosial adalah suatu program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, perjanjian asuransi atau pertanggungjawaban itu memiliki sifat-sifat, yaitu perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya, perjanjian asuransi dibuat oleh petanggung jawab dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak. Dari sudut pandang ilmu hukum terdapat 2 teori perjanjian. Yang pertama, teori tawar-menawar. Yang kedua, teori penerimaan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nadila. Kepada Nadila kami persilakan. Ada 4 hal yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir, yaitu karena terjadinya evening atau penyebab timbul kerugian. Yang kedua, karena jangka waktu berakhir. Yang ketiga, karena asuransi gugur. Yang keempat, karena asuransi dibatalkan. Namun di luar KUHD, perjanjian asuransi juga bisa saja batal jika terjadi beberapa di bawah ini. Yang pertama, membuat keterangan yang keliru atau tidak benar, atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut dalam pasal 251 KUHD. Yang kedua, memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani di pasal 269 KUHD.
Yang ketiga, memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajiban yang akan datang di pasal 272 KUHD. Yang selanjutnya, terdapat suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung di pasal 282 KUHD. Yang terakhir, apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dalam pasal 599 KUHD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rabita Simamora. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Nadila tadi. Pelanggaran ketentuan yang dilakukan penanggungan dan tanggung jawab dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berlaku hanya untuk perusahaan perasuransi, bukan pada pertanggungjawaban, dan sanksi pidana. Dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian serta peraturan dilaksanakan yang berkenan. Oke, contoh kasus PT Asuransi Intra Asia Jakarta. Direktur Utama PT Asuransi Intra Asia Rendra Prapantas terpaksa harus duduk di kursi Persaktian Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat lantaran diduga turut serta melakukan tindakan pidana penipuan asuransi. Jakarta mendakwa yang bersangkutan telah melakukan penipuan dan pelanggaran dalam proses pengeluaran jaminan uang muka atau Advance Payments Board atau APB akibat perbuatan PT Premiums Reusins Indonesia atau PRI selaku pemegang APB merugi. Dalam paparannya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Nano Sugianto mengungkapkan selaku Dirut Indra Asia seharusnya Rendra mengetahui jaminan uang muka yang dikeluarkan kantornya yang dibuat atas permintaan Dedi Sugiyarto, Direktur Operasional PT Duta Sari Perdata atau DSP, dan Suparman Duto Pradono, Komisaris atau DSP. Namun pada saat jaminan uang muka tersebut dicairkan oleh PRI ke Intra Asia, baru diketahui bahwa jaminan uang muka tersebut hanya sebagai formalitas belakang atau syarat untuk memenuhi kelengkapan dokumen kontrak perjanjian yang diminta oleh PT PRI. Oke, selanjutnya terdakwa atau Rendra malah memberikan sarana dan kesempatan untuk terbitnya jaminan uang muka tersebut dengan membiarkan sanksi Yudi Irianto selaku Regional Manager Intra Asia menyetujui dan menandatangani polis asuransi jaminan uang muka yang menjamin pengembalian uang muka yang diserahkan DSP ke PRI untuk pembelian batu bara senilai 27,5 miliar. Terangan Jaksa Nano Rabu 14 bulan 5 tahun 2014, Jaksa Nano melanjutkan bahwa jaminan uang muka yang dikeluarkan Intra Asia dan dibuat berdasarkan permohonan DSP itu hanya sebagai formalitas belakang dan tidak dapat digunakan untuk mencairkan uang muka sebesar 13,750 miliar. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya menyebabkan mengalami kerugian 13,750 miliar pada Prima Discoursed Indonesia. Terdakwa Rendra terjerat pasal 378 KUHP, Janto pasal 56 KUHP dan pasal 372 KUHP, Janko pasal 52 KUHP.
dengan terdakwa atas penipuan yang diduga atas penggelapan dana terhadap uang sebesar 13,750 miliar yang telah dibayar PRI kepada DSP. Dalam kasus di atas terjadi dua perkara yang terjadi, yaitu penipuan dan penggelapan. Dan seharusnya kedua belah pihak harus saling transparan masalah dana maupun perjanjian yang bersangkutan, dan lebih menjaga kepercayaan mitra kerja sehingga hal yang tidak diinginkan tidak terulang kembali seperti kasus tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.